Selamat siang, terima kasih sudah hadir tepat waktu pada sesi wawancara hari ini. Perkenalkan kami dari tim HRD, selaku pewawancara, kami akan melakukan wawancara untuk mengenal lebih jauh tentang diri Anda, latar belakang, serta motivasi Anda melamar posisi staf HSE di perusahaan kami. Wawancara ini akan berlangsung sekitar 10-15 menit, dan Anda boleh menjawab dengan santai, serta jujur saja tidak perlu tegang. Silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Sebelumnya izinkan saya perkenal diri. Nama saya Zafazar Asgar dan saya berasal dari Jakarta Utara. Pendidikan saya yaitu adalah D4 Teknik dan Manajemen Lingkungan. Untuk kelebihan, saya itu memiliki semangat belajar yang tinggi serta teliti dalam belajar. Nah, kemudian saya juga mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, saya terbiasa bekerja secara tim dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Untuk kekurangan, saya terkadang terlalu fokus dalam hal-hal yang detail, namun saya terus belajar untuk lebih menyeimbangkan antara ketelitian dan efisiensi waktu yang ada. Oke, terima kasih. Apa alasan Anda untuk melamar pekerjaan ini? Karena saya ingin mengembangkan ilmu dan kemampuan saya di bidang K3 dengan secara profesional dan saya juga ingin melihat perusahaan ini memiliki komitmen yang kuat terhadap keselamatan kerja dan keberlanjutan lingkungan. Baik, apa yang kamu ketahui tentang pekerjaan ini dan apa peran penting HSE dalam suatu perusahaan? Yang saya ketahui, pekerjaan HSE itu memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan aman, sehat, dan sesuai dengan peraturan lingkungan. Selain itu, peran HSE juga sangat penting karena berfungsi mencegah kecelakaan kerja, mengurangi risiko kesehatan, dan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga memastikan kepatuhan pada pekerja dengan regulasi yang ada, baik pada pemerintah ataupun regulasi perusahaan itu sendiri. Oke, baik. Menurut kamu, mengapa budaya keselamatan atau safety culture penting dalam suatu perusahaan? Menurut saya, budaya keselamatan itu penting karena menanamkan kesadaran bahwa keselamatan itu merupakan tanggung jawab semua pihak. Nah, bukan hanya bagian HSE. Nah, dengan adanya safety culture yang baik, kecelakaan ini dapat dicegah sehingga produktivitas meningkat dan citra perusahaan juga menjadi lebih positif. Oke, baik. Terima kasih. Baik, boleh dilanjutkan oleh tim yang lain? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Meta dan saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Anda apa yang Anda ketahui mengenai permit to work dan apa fungsinya? Permit to work itu izin kerja tertulis yang dikeluarkan sebelum pekerja risiko dilakukan, seperti pekerjaan yang berada di ketinggian atau di ruangan terbatas. Nah, fungsinya tentunya itu untuk memastikan semua risiko itu telah diidentifikasi, dikendalikan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan secara aman dan sesuai prosedur. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bisakah Anda menjelaskan hierarki pengendalian risiko yang Anda ketahui? Hierarki pengendalian risiko itu terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya yang ada. Kemudian substitusi untuk menggantikan bahan atau proses berbahaya dan aman. Ada juga engineering control, yaitu membuat pengaman fisik seperti ventilasi. Nah, kemudian ada juga administrative control, yaitu membuat prosedur kerja, pelatihan, dan rotasi kerja. Nah, yang terakhir itu ada alat pelindung diri, yaitu adalah perlindungan terakhir bagi pekerja jika risikonya itu masih di. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apa yang Anda ketahui mengenai emergency response plan? Di respon plan itu menurut saya adalah
rencana tindakan yang disiapkan dari perusahaan untuk menghadapi keadaan darurat seperti kebakaran, kimia, ataupun bencana alam. Nah, tujuannya itu dilakukan agar semua pekerja tahu apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara evakuasi dilakukan. Baik, saya akan menanyakan satu pertanyaan lagi. Menurut Anda, apa itu job safety analysis dan bagaimana cara penyusunannya? Job analysis menurut saya dikarenakan di situ ada kata analisis berarti adalah untuk mengidentifikasi bahaya dan menentukan tindakan pengendalian pada setiap langkah pekerjaan. Nah, contohnya cara menyusunnya itu tentunya kita analisis dulu pekerjaannya seperti apa, uraikan langkah-langkah pekerjaannya, identifikasi potensi bahayanya, dan kemudian tentukan untuk mencegah kecelakaan dari pekerja. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya akan saya sampaikan. Perkenalkan, saya Sita Dwi Utami. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Anda melakukan identifikasi bahaya di area kerja baru? Untuk mengidentifikasi bahaya, tentunya saya akan observasi terhadap aktivitas, peralatan, dan kondisi lingkungan kerja tersebut. Nah, kemudian mencatat potensi bahaya yang ada. Setelah itu saya akan berdiskusi dengan pekerja di lapangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan membuatkan daftar bahayanya beserta tingkat risikonya. Selanjutnya, bagaimana prosedur pelaporan pekerjaan kecelakaan kerja yang baik menurut Anda? Yang efektif dan efisien itu tentunya segera dilaporkan kalau misalkan kecelakaan kerja terjadi. Nah, kemudian juga diberikan pertolongan pertama dan tentunya di akhir itu terdapat laporan dan juga akan ditentukannya investigasi penyebab agar terjadian tersebut serupa tidak terulang. Apa tindakan Anda jika menemukan pelanggaran K3 di area kerja? Saya akan menegurnya dengan sopan, nah kemudian menjelaskan risikonya dari pelanggaran tersebut. Jika pelanggaran serius, kemungkinan saya akan melaporkannya ke atasan atau petugas HSE lainnya agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pertanyaan yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu bagaimana sikap Anda saat menghadapi situasi darurat di tempat kerja? Saya harus tetap tenang, mengikuti prosedur tanggap darurat yang ditetapkan oleh perusahaan, dan kemudian membantu rekan kerja yang membutuhkan dan segera menuju titik kumpul yang aman sesuai arahan. Selanjutnya pertanyaannya akan saya sampaikan. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Frisia Lili Kita. Bagaimana sikap Anda apabila bekerja di bawah tekanan? Jika saya bekerja di bawah tekanan, tentunya yang pertama adalah saya berusaha tetap fokus mengatur prioritas pekerjaan yang ada, dan kemudian saya akan berkomunikasi secara terbuka dengan tim dan melihat tekanan itu sebagai hal untuk mempotensikan diri saya menjadi lebih baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda bekerja sama dengan tim dari departemen lain? Tentunya yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik, saling menghargai pendapat, dan memahami tujuan bersama. Bagaimana selanjutnya Anda menyelesaikan konflik dengan pekerja lain atau atasan? Saya itu akan, jika terjadi konflik, saya akan mendengarnya dari dua sisi dengan terbuka dan mencari solusinya secara profesional. Nah, tujuannya agar hubungan kerja tetap harmonis dan fokus terhadap penyelesaian masalah, bukan dengan masalah personal atau perbedaan pribadi. Baik, lalu apa kontribusi nyata yang ingin Anda berikan bagi perusahaan jika diterima sebagai staf dari HSE? Yaitu saya ingin berkontribusi dengan menerapkan sistem keselamatan
kerja yang efektif, nah sehingga meningkatkan kesadaran ketiga melalui pelatihan dan komunikasi, serta membantu perusahaan mencapai target zero accident atau di mana mengurangi kecelakaan kerja yang ada, sehingga setiap karyawan itu memiliki kesehatan baik mental maupun lingkungan. Baik, karena semua pertanyaan sudah ditanyakan, em, boleh untuk terakhir closing statement untuk mengakhiri wawancara hari ini. Saya berharap yang terbaik, pilihannya baik untuk perusahaan maupun diri saya sendiri, dan saya juga berterima kasih telah diberi kesempatan untuk interview hari ini. Baik, terima kasih.